mulai belajar pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu akan presensi terlebih dahulu. Ini kayaknya banyak yang tidak masuk ya. Iya, Bu. Asti Arasa Hadir. Mas Rizky Hadir. Gia Filia Hadir. Asti Adila Hadir. Gia Tia Sudah hadir. Hadir. Salsabila Faras Hadir. Bella Putri Hadir. Zakia Fabiola Hadir. Zahra Jana Hadir. Ismara Anujia Izin. terus Elga Farai Fasa Hadir. Muhammad Taufik Hadir. Arya Asti Hadir. Biasa Hadir. Indah Mani Hadir. Tania Citra Hadir. Indi Jala Hadir. Elia Faisal Hadir. ya, banyak yang tidak hadir ya. Sebelumnya Ibu mau tanya, ada yang masih ingat? Pertama sebelumnya kita belajar tentang apa? Iklan, Nah, jadi iklan, slogan dan poster itu berkaitan dengan materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini terkait artikel ilmiah populer. Jadi iklan, slogan dan poster kan itu fungsinya untuk mengajak atau membujuk dari audiens. Nah, artikel ilmiah ini untuk menginformasikan sesuatu pada pembaca itu lebih lengkap, bisa disertai dengan data penelitian maupun riset para ahli. Nah, jadi tujuan pembelajaran kali ini ada 3. Yang pertama yaitu peserta didik dapat memahami pengertian dari artikel ilmiah populer. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menganalisis ciri-ciri dari artikel ilmiah populer. Kemudian yang ketiga yaitu peserta didik dapat membedakan antara kalimat fakta dan opini dalam artikel ilmiah populer. Nah, menurut kalian antara artikel ilmiah dengan artikel ilmiah populer sama atau tidak? Kenapa sama? Karena sama-sama Ya. Jawabannya berarti kurang tepat ya. Artikel ilmiah dengan artikel ilmiah populer itu memiliki kemiripan tetapi berbeda. Yang membedakan itu yaitu bahasa yang digunakan. Jadi apa sih artikel ilmiah populer? Nah, jadi artikel ilmiah populer adalah sebuah karya tulis yang mengandung ilmu pengetahuan yang mengandung ilmu pengetahuan yang menggunakan bahasa Indonesia yang sederhana, ringan, sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Nah, jadi perbedaannya itu ada di bahasanya. Jika artikel ilmiah itu menggunakan bahasa yang kaku, formal, dan banyak istilahnya sehingga pembaca itu kan sulit memahami. Sedangkan artikel ilmiah populer ini menggunakan bahasa yang ringan, sederhana, sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Nah, ciri-ciri dari artikel ilmiah populer itu ada 4. Yang pertama yaitu ada pendapat penulis. Jadi di dalam karya tulis tersebut disertai dengan pendapat, pandangan, atau penilaian dari penulis mengenai sesuatu hal. Kemudian ciri yang kedua yaitu ada bukti pendukung. Di dalam artikel ini tidak hanya sertakan pendapat penulis begitu saja, tetapi dari pendapat itu disertai bukti-bukti yang mendukung berupa hasil dari penelitian orang lain yang disertakan dalam artikel ini. Kemudian ciri yang ketiga yaitu ada alasan penjelasan. Ini sambungannya dari pendapat penulis yaitu untuk menjelaskan kembali pendapat dari penulis. Kemudian ya, ciri yang keempat yaitu bahasanya yaitu mudah dipahami. Ini adalah ciri khas dari artikel ilmiah populer yaitu bahasa yang digunakan itu sederhana, ringan, sehingga pembaca itu mudah memahami maksud dari artikel tersebut. Tadi kan kalian sudah mendengarkan penjelasan materi dari itu. Nah, sekarang waktunya kita berlatih. Nanti yang dapat menjawab itu akan kasih nilai tambahan ya. Jadi kalian akan menganalisis ciri-ciri dari artikel ilmiah populer yang tadi ada 4. Ada pendapat
penulis, bukti pendukung, alasan penjelas, dan bahasa yang mudah dipahami. Jadi siapa yang mau menjawab mana bagian yang termasuk pendapat penulis? Saya. Ya, silakan Mbak Dela. Pendapat penulis terdapat dalam kalimat yang pertama. Tidur merupakan aktivitas yang terjadi di alam bawah sadar manusia dan menjadi salah satu kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kedua yaitu kuantitas dan kualitas tidur seseorang memiliki pengaruh dalam aktivitas manusia sehari-hari. Nah, kalimat tersebut itu dapat dikatakan pendapat dari penulis karena merupakan sebuah sudut pandang dari penulis terkait definisi tidur dan kualitas tidur seseorang yang berpengaruh terhadap aktivitas sehari-harinya. Wah, jawaban dari Mbak Dela benar sekali ya. Kalimat pertama dan kedua merupakan pendapat dari penulis yang merupakan penulis ini menyampaikan definisinya mengenai tidur dan juga kualitas tidur itu dapat mempengaruhi aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian ciri-ciri yang kedua yaitu ada bukti pendukung. Siapa yang menjawab? Saya dulu. Silakan Mbak Hesti. Kalimatnya ada pada kualitas tidur yang baik, antara lain memiliki durasi tidur yang cukup, yaitu sekitar 7-8 jam setiap hari, tidak sering terbangun saat tidur, dan dapat tertidur dengan mudah setelah 30 menit berbaring. Sama yang berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Suyanto, kualitas tidur yang tidak baik akan berdampak pada kekambuhan hipertensi yang terjadi pada lansia. Kalimat tersebut dapat dikategorikan bukti pendukung karena merupakan sebuah hasil penelitian yang dilakukan oleh para ahli untuk mendukung atau memperkuat pendapat. Wah, bagus sekali jawaban Mbak Hesti ya. Ini merupakan bagian bukti pendukung yang mana disertakan hasil penelitian dari para ahli untuk memperkuat pendapat dari penulis. Kemudian ciri yang ketiga yaitu ada alasan jelas. Silakan dimulai ini. Pada kalimat kualitas tidur yang baik dapat mengubah hormon stres, kortisol, dan sistem saraf simpatik sehingga terjadi peningkatan tekanan darah pada lansia. Itu merupakan menjelaskan ada medis di balik hipertensi. Kemudian yang kedua yaitu hal tersebut dapat menyebabkan kerusakan organ tubuh tertentu karena tidak diberi waktu untuk istirahat yang cukup. Itu merupakan penjelas dari mengapa kurang tidur itu berbahaya. Wah, bagus sekali ya Bapak jawaban dari Yudi. Ini merupakan bagian alasan yang jelas. Kemudian kalian merasa ngantuk atau tidak? Iya. Sebelum kita melanjutkan materi, kita speaking dulu ya. Speakingnya kalian berdiri dulu. Berpasang-pasangan ya, saling menghadap ke depan. Yang satu tangannya kayak gini matu. Satu aja. Yang satu di ini. Ya, di depan jauh mendekat. Mendekat jauh ini. Yang muda? Yang satu tangannya matukan gini, terus yang satu kalau mendekat, menjauh. Kalau tengah. Oke, sip. Ibu ya, yuk. Yang mengatur itu satu aja. Yang mengatur itu satu orang ya, jadi yang satunya yang mendekat menjauh gitu. Ya terserah kalau kamu pengen kita kan ya di sini. Ibu mulai ya, mendekat. Mendekat kayak gini jangan. Mendekat. Menjauh. Mendekat. Menjauh. Tangan. Ada yang sama?
Kalian harus konsentrasi ya. Mendekat, menjauh, mendekat, 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 menjauh, menjauh, mendekat, mendekat, menjauh, tangkap. Jadi setelah menulis kata dalam tabel agar kalian mudah membandingkan antara kalimat fakta dan opini. Jadi kalimat fakta itu merupakan hal atau keadaan atau peristiwa yang kenyataannya benar-benar ada, sedangkan opini ini merupakan pendapat atau tanggapan seseorang mengenai sesuatu hal. Jadi untuk fakta ini kan dapat dibuktikan kebenarannya melalui data penelitian dan riset. Kemudian opini ini belum tentu disetujui oleh semua orang. Kenapa belum tentu disetujui? Karena ya tadi opini ini merupakan sebuah pendapat atau sudut pandang dari seseorang dan itu tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Kemudian perbedaan yang ketiga yaitu fakta itu disertai dengan data, baik itu berupa angka, tanggal, nomor, foto, video, dan bukti pendukung lainnya. Kemudian perbedaan ya dengan opini ini dinyatakan dengan kata relatif seperti kira-kira, menurut, berpendapat, dalam, seperti pandangan dan perkiraan, seharusnya, selayaknya. Kemudian perbedaan yang ketiga itu fakta ini informasinya tetap dan tidak berubah-ubah, sedangkan opini ini informasinya masih dapat berubah-ubah dan opini ini bersifat subjektif. Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Satu kelompok berarti 4 orang. Berarti hanya jadi 3 kelompok ya. Nanti salah satu perwakilan kelompok itu ada yang maju dan yang jawabannya paling bagus itu akan dikasih tambahan nilai dan juga hadiah. Untuk waktunya 15 menit cukup atau tidak? Apakah kalian sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Nah, untuk perwakilan setiap kelompok itu 1 orang ya. Yang mau maju siapa? Saya. Silakan Mbak Indi. Selamat siang teman-teman semua. Saya mewakili kelompok 1 bersama Najwa ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada kalimat makanan sehat adalah makanan yang bebas dari bahan-bahan berbahaya seperti pengawet, pewarna MSI, pemanis buatan dan lain-lain itu merupakan opini. Alasannya karena kalimat ini merupakan kalimat opini karena sebuah pendapat dari penulis terkait definisi makanan sehat. Kemudian yang kedua, selain terbebas dari bahan-bahan berbahaya, makanan sehat juga seharusnya mengandung nutrisi dan gizi yang baik untuk tubuh kita. Ini merupakan kalimat opini juga karena terdapat kata seharusnya yang merupakan ciri-ciri dari opini. Kemudian yang ketiga yaitu dilansir dari Halodoc.
www.com terdapat banyak jenis makanan sehat yang bisa kita konsumsi setiap hari. Ini merupakan fakta karena termasuk kalimat yang dapat dibuktikan kebenarannya untuk bersumber dari halodoc.com. Kemudian yang keempat, diantaranya adalah sayur-sayuran, terutama sayuran hijau seperti brokoli, karena memiliki senyawa yang dapat mengurangi risiko penyakit jantung, diabetes, dan berbagai jenis kanker. Ini merupakan fakta karena dapat dibuktikan kebenarannya dari sumber terpercaya yaitu halodoc.com. Kemudian yang terakhir yaitu namun sebelum mengonsumsi makanan sehat kita perlu pintar memilih bahan makanan yang sehat dan baik saat membelinya. Ini merupakan opini karena termasuk dari saran atau tips dari penulis. Wow, jawabannya sangat bagus ya. Beri tepuk tangan dulu teman-teman. Dan ini akan mendapatkan tambahan poin karena jawabannya sangat bagus. Dan tidak terasa pertemuan kali ini sudah hampir selesai, dan untuk apakah ada yang mau menyimpulkan kesimpulan pembelajaran kali ini? Saya. Silakan Mbak Zahro. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu artikel ilmiah populer adalah karya tulis yang mengandung ilmu pengetahuan dan ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang ringan sehingga mudah dipahami. Ciri-ciri artikel ilmiah meliputi terdapat penulis, ada bukti pendukung, ada alasan penjelas, serta bahasa yang digunakan mudah dipahami. Dalam artikel ilmiah populer terdapat fakta dan opini. Fakta merupakan sesuatu yang dapat dibuktikan kebenarannya, sedangkan opini merupakan pendapat seseorang yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Terima kasih Mbak Zahro. Dan untuk selanjutnya, Ibu mengingatkan ya, kalian di rumah itu baca sekilas terlebih dahulu materi terkait cara mengumpulkan data dalam menulis artikel ilmiah populer. Nah, apakah ada yang mau bertanya? Jika tidak ada, Ibu tutup pembelajaran kali ini. Apabila ada salah, mau perkataan yang disengaja maupun tidak, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.